Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Putra dari kelompok 11. Sebelumnya saya sebagai moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Yang pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena rahmat dan karunia beliau lah kita bisa berkumpul dalam pembahasan materi kuliah kita yang berjudul Grand Business dan Grand Accounting. Baik, sebelum saya masuk ke materi pertama, ada baiknya saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama itu ada Haidil Putra, saya sendiri. Yang kedua ada Patricia Mel Gibson. Dan yang ketiga ada Jupriyadi. Baik, judul dari pembahasan ini itu Grand Business dan Grand Accounting. Saya masuk akan kepada Grand Business. Grand Business adalah sebuah konsep bisnis yang memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan komunitas sosial, di saat yang bersamaan meningkatkan keuntungan atau profitability bagi organisasi. Selanjutnya, yaitu karakteristik dan Grand Business. Selanjutnya itu karakteristik dari Grand Business. Penggunaan sumber daya yang efisien dapat berupa energi, yaitu listrik, bahan bakar fosil, dan air. Pengolahan sampah, waste, dan polusi recycle. Penerapan teknologi yang ramah lingkungan yang disebut sebagai clean teknologi ke dalam organisasi. Selanjutnya, Grand Business merupakan salah satu bagian dari Grand Economy yang bersinergi nilai. Ekonomi sosial, lingkungan, melalui implementasi Grand Business akan diperoleh suatu energi yang berkesinambungan, di antara lain. Yang pertama itu tujuan ekonomi, yaitu keberlangsungan profit dan pertumbuhan perusahaan. Terus yang kedua, tujuan sosial, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Terus yang ketiga, tujuan lingkungan, yaitu terpeliharanya lingkungan dalam jangka panjang. Baik, itulah presentasi dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Sekian dan terima kasih. Contoh perusahaan yang menerapkan Green Business di Indonesia. Yang pertama, PT Metro Energi Internasional Tbk dengan aktivitas energi conversion, greenhouse gas, water treatment center, organic farming. Dan yang kedua, PT Garuda Indonesia Persero dengan aktivitas fuel conversion programmer. Yang ketiga, PT Pembangunan Jaya Ancol dengan aktivitas memperbanyak ruang terbuka bebas, Ancol bebas styrofoam, efisiensi penggunaan air laut. Yang keempat, PT Astra International Tbk dengan aktivitas green energy, Astal Forest. Dan yang terakhir, PT Sinar Maslan dengan aktivitas Green Ocean Park. Green Accounting. Green Accounting merupakan akuntansi yang di dalamnya mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengungkapkan biaya-biaya terkait dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan. Fungsi dan peran akuntansi lingkungan. Yang pertama, fungsi internal sebagai salah satu langkah dari sistem informasi lingkungan organisasi. Fungsi internal memungkinkan untuk mengelola, menganalisis biaya pelestarian lingkungan yang dibanding dengan manfaat yang diperoleh, serta mempertimbangkan pelestarian lingkungan yang efektif dan efisien melalui pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini sangat diperlukan keberadaan fungsi akuntansi lingkungan sebagai alat manajemen bisnis untuk digunakan oleh para manajemen unit bisnis terkait. Dan yang kedua, fungsi eksternal. Dengan mengungkapkan hasil pengukuran kegiatan pelestarian lingkungan, fungsi eksternal memungkinkan perusahaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan stakeholder. Diharapkan bahwa publikasi hasil akuntansi lingkungan akan berfungsi baik sebagai alat organisasi untuk memenuhi tanggung jawab mereka atas akuntabilitas kepada stakeholder dan secara bersama sebagai saran untuk evaluasi yang tepat dari kegiatan pelestarian lingkungan. Selanjutnya saya serahkan kepada Jupriyadi. Selanjutnya yaitu sifat dasar akuntansi lingkungan. Yang pertama, relevan, andal, mudah dipahami, dapat dibandingkan, dapat dibuktikan. Selanjutnya, perbedaan akuntansi konvensional dengan akuntansi lingkungan.
akuntansi konvensional menurut Craig dan Ben Gorgon 2021 dalam versi 2006 memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama mengidentifikasi entitas akuntansi, yang kedua mengaitkan aktivitas ekonomi dari entitas akuntansi, yang ketiga mencatat kejadian economic event, yang keempat hanya diperuntukkan secara khusus untuk investor dan lainnya yang berkepentingan dengan entitas akuntansi stockholder. Selanjutnya, sedangkan karakteristik akuntansi lingkungan, yang pertama mengidentifikasi kejadian ekonomi, sosial, dan lingkungan entitas akuntansi, kemudian memperhatikan dampak kejadian ekonomi, sosial, dan lingkungan demi kelangsungan hidup organisasi perusahaan. Yang terakhir, menghasilkan informasi untuk para stockholder seperti masyarakat, publik, karyawan, atau buruh generasi akan datang. Kemudian kesimpulannya, Grand Accounting masih relatif baru di bidang akuntansi keuangan dan terus berkembang, namun keberadaannya dianggap semakin penting untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini dan masa depan. Memang di beberapa penelitian tidak ada hubungan yang signifikan antara kinerja keuangan dan kinerja lingkungan. Sekian, terima kasih.